produktivitas primer padang lamun itu relatif tinggi loh Badis. Jadi sekitar 394 sampai 449 gram karbon per meter persegi per tahunnya. Lamun juga penting nih bagi beberapa biota terancam punah atau endangered species seperti penyu dan juga dugong. Karena mereka memanfaatkan lamun sebagai makanan utamanya, Badis. Tapi Badis, sampai saat ini kerusakan lamun global telah mencapai 58% dan sudah terjadi sejak tahun. Halo Badis, aku Dian. Welcome back to YouTube channel Marin Badis Surabaya. Hayo, tempat wisata udah banyak yang mulai buka loh Badis. Udah mantai belum? Meskipun banyak tempat wisata yang udah mulai beroperasi, Badis jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dan banyakin minum vitamin ya Badis. Serta terapkan gaya hidup ramah lingkungan kalian, seperti membawa botol minuman sendiri. Selain lebih higienis, juga lebih hemat Badis. Apalagi kalau pakai official merchandise-nya dari Marin Badis Surabaya. Kalian bisa kepoin di Instagram @marinshopsby. Di sana banyak banget barang-barang kece yang menunjang gaya hidup ramah lingkungan kalian. Setiap pembelian yang terjadi, maka kalian turut berkontribusi untuk lingkungan karena kalian mendukung kegiatan kami, Badis. Ngomong-ngomong soal mantai nih Badis, kalian tahu nggak sih kawasan pesisir itu dibagi menjadi 3 ekosistem. Yaitu yang pertama adalah ekosistem mangrove, yang kedua ekosistem lamun, dan yang ketiga adalah ekosistem terumbu karang. Yang dimana ketiga ekosistem ini memiliki keterikatan ya Badis karena memiliki konektivitas secara fisik maupun biologis. Nah kalau secara fisiknya nih Badis, kalau ekosistem mangrove itu sebagai laju sedimentasi dari daratan, sehingga air yang menuju ke ekosistem lamun dan ekosistem terumbu karang itu dijernihkannya. Lalu kalau ekosistem lamun, dia sebagai pemerangkap sedimen sehingga juga bisa menjernihkan air Badis. Jadi kayak double filter gitu loh. Lalu yang kedua itu adalah konektivitas secara biologis. Kalau dari biologis itu dilihat dari habitat sebagai nursery ground-nya. Menurut penelitian dari Jackson Ham et al. Tahun 2012 menyimpulkan bahwa ikan juvenil banyak dijumpai di ekosistem lamun dan ekosistem mangrove, sedangkan ikan dewasa itu banyak dijumpai di ekosistem terumbu karang Badis. Kali ini Marin Badis Surabaya akan bahas tentang lamun nih Badis. Kalian tahu nggak sih apa itu lamun? Ini bukan hanya sekedar lamunan ya Badis. Lamun atau seagrass itu adalah tumbuhan berbunga yang tumbuh baik di lautan dangkal. Semua lamun itu adalah tumbuhan berbiji satu atau monokotil. Jadi dia punya akar, rimpang, daun, batang, dan juga bunga seperti tumbuhan berpembuluh yang tumbuh di daratan nih Badis. Lalu lamun itu juga mempunyai struktur dan fungsi yang sama dengan rumput yang tumbuh di daratan. Bentuk daun lamun itu beragam ya Badis, ada yang bentuk pita, lidi, dan juga bulat. Tapi kalau bentuk hati masih belum ada ya Badis. Nah, lamun atau seagrass itu juga beda ya sama rumput laut atau seaweed. Meskipun kalau di bahasa Indonesiain seagrass itu rumput laut. Di perairan Indonesia, menurut penelitian Ninhuis et al. Tahun 1989, umumnya tumbuh di daerah pasang surut dan sekitar pulau-pulau karang. Tumbuh pada substrat dengan dasar lumpur, pasir berlumpur, pasir, dan pecahan karang Badis. Terdapat 60 spesies lamun di dunia yang terdiri dari 2 suku dan 12 marga. Di perairan Indonesia sendiri mempunyai 15 spesies yang terdiri dari 2 suku dan 7 marga. Jenis lamun yang dapat dijumpai adalah 12 jenis Badis, yang diantaranya adalah Halophila sulawesi yang merupakan jenis lamun baru yang ditemukan oleh Kuo pada tahun 2007, serta Ruppia maritima
yang dapat dilihat koleksi herbariumnya di Ancol, Jakarta dan Pasir Putih, Jawa Timur. Wah, Pasir Putih Jawa Timur nih badis yang disebut. Kalian masih inget nggak? Video yang sebelumnya kita juga bahas nih tentang Pasir Putih Jawa Timur. Hayo, video apa? Komen di bawah ya. Lalu apa sih fungsi dan manfaat lamun badis? Yang pertama adalah sebagai produsen primer. Lamun sebagai tumbuhan autotrofik meningkatkan karbon dioksida dan mengubahnya menjadi energi yang sebagian besar memasuki rantai makanan badis, baik melalui pemangsaan langsung melalui herbivora dan melalui dekomposisi sebagai serasah. Menurut penelitian Duarte pada tahun 2017, produktivitas primer padang lamun itu relatif tinggi loh badis. Jadi sekitar 394 sampai 449 gram karbon per meter persegi per tahunnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai habitat biota. Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai macam organisme. Selain itu, padang lamun juga berfungsi sebagai daerah asuhan, padang pengembalaan, dan makanan dari berbagai jenis ikan herbivora dan ikan-ikan karang badis. Lamun juga penting nih bagi beberapa biota terancam punah atau endangered species seperti penyu dan juga dugong, karena mereka memanfaatkan lamun sebagai makanan utamanya badis. Yang ketiga, sebagai penangkap sedimen syarat penahan arus dan gelombang. Daun lamun yang lebat akan memperlambat aliran air yang disebabkan oleh arus dan ombak, sehingga perairan di sekitarnya menjadi tenang badis. Samping itu, rimpang dan akar lamun itu dapat menahan dan mengikat sedimen, sehingga dapat menguatkan dan menstabilkan dasar permukaan badis. Daun lamun yang berfungsi sebagai penangkap sedimen serta penahan arus dan gelombang berperan dalam mencegah erosi dan abrasi pantai badis. Kalau padang lamun menangkap dan menstabilkan sedimen sehingga air bisa menjadi lebih jernih, ketika gelombang air mengenai padang lamun, energinya menjadi turun sehingga sedimen yang terlarut dalam air bisa mengendap ke dasar laut badis. Ketika sedimen terendapkan di dasar, sistem perakaran padang lamun menjebak dan menstabilkan sedimen tersebut badis. Yang keempat, lamun sebagai penyerap karbon ya badis. Jadi padang lamun juga berperan penting nih seperti hutan di daratan dalam mengurangi karbon dioksida atau CO2 seperti tanaman darat lainnya ya badis. Lamun memanfaatkan CO2 untuk proses fotosintesa dan menyimpannya dalam bentuk biomasa. Menurut Pusat Penelitian Oceanografi (LIPI), diketahui bahwa padang lamun dapat menyerap rata-rata 6,59 ton per hektar per tahun atau setara dengan 24,13 ton CO2 per hektar per tahun nih. Wah, berarti lamun termasuk sebagai paru-paru dunia ya badis. Nah, itu dia beberapa fungsi dari lamun ya badis. Kalau badis tahu manfaat lamun yang lainnya bisa komen di bawah ya. Tapi badis, sampai saat ini kerusakan lamun global telah mencapai 58% dan sudah terjadi sejak tahun 1980. Dan setiap 30 menitnya dunia kehilangan lamun sebesar lapangan sepak bola menurut penelitian Denison pada tahun 2009. Lalu menurut penelitian Wackett et al. Pada tahun 2009 juga, sebaran lamun global telah hilang 29% sejak abad ke-19 badis. Penyebab utama hilangnya padang lamun secara global adalah penurunan kecerahan air, baik karena peningkatan kekurangan air maupun kenaikan masukan zat hara ke perairan. Pada daerah subtropis, kehilangan padang lamun disebabkan oleh alih fungsi wilayah pesisir menjadi kawasan industri, pemukiman penduduk, dan banjir dari daratan badis. Sedangkan penyebab utama hilangnya padang lamun di daerah tropis adalah peningkatan masukan sedimen ke perairan pesisir akibat pembalakan hutan di daratan dan penebangan mangrove di pesisir yang bersamaan dengan pengaruh langsung dari kegiatan budidaya perikanan badis.
Di Indonesia sendiri, penurunan padang lamun dapat disebabkan oleh faktor alami dan hasil aktivitas manusia terutama di lingkungan pesisir ya Badis. Faktor alami tersebut antara lain gelombang dan arus yang kuat, badai, gempa bumi, dan tsunami Badis. Sementara itu, kegiatan manusia yang berkontribusi terhadap penurunan area padang lamun adalah reklamasi pantai, pengarukan, dan penambangan pasir, serta pencemaran. Sebagai contoh, tutupan lamun di Pulau Pari, Kepulauan Seribu telah berkurang 25% dari tahun 1999 hingga 2004, diduga akibat maraknya pembangunan di pulau tersebut, Badis. Itu dia Badis, informasi dari kita tentang lamun. Jadi lamun atau seagrass itu beda ya sama rumput laut atau seaweed. Kalau lamun itu dia punya akar, batang, daun, bunga, dan biji seperti yang aku jelasin di awal. Tapi kalau si rumput laut atau seaweed ini kebalikannya ya Badis. Jadi si rumput laut atau seaweed ini tidak punya akar, batang, bunga, buah, dan biji. Lalu dia juga hidup di dasar perairan Badis, sedangkan kalau lamun dia hidup di perairan dangkal. Beberapa jenis seaweed dapat diolah menjadi bahan agar-agar karena kandungan kimianya ya Badis, serta pemanfaatan lainnya sebagai bahan baku industri baik makanan, kosmetik maupun farmaseutika Badis. Gimana Badis? Menarik kan? Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Tetap jaga kesehatan, jangan buang sampah sembarangan. Innocent we live, see you soon!